Wana-wana Rimawasti Kaing Iwang Panjati Kami mengikuti kelompok tersebut, dan kelompok tersebut mengikuti kelompok yang tidak ada. Jadi mereka disesatkan oleh suara-suara orang yang ternyata di situ tidak ada sama sekali orang tersebut, tidak ada sama sekali kelompok-kelompok tersebut. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Jadi cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita yang saya alami sendiri ya. Dan kejadiannya berhubungan dengan burung ya, dan sudah terjadi cukup lama. Yang salah satunya belum terlalu lama ya. Nah, kejadian ini terjadi di Gunung Lawu. Jadi ketika itu saya mendaki gunung sekitar tahun 2001 atau 2002, saya lupa ya, sekitar tahun 2001 atau 2002. Nah, sebelum mendaki ini ada beberapa ustadz yang saya lupa waktunya, atau beberapa guru ya, yang survei ke lapangan. Nah, ketika mereka ini survei, mereka di trek pendakian itu, mereka sempat melihat ada suatu tempat yang seperti istana ya, sangat besar, megah, seperti perkotaan. Dan ketika salah satu guru ini melihat hal tersebut, dia pun segera menepuk temannya untuk ikut melihatnya. Tapi ketika dia menoleh ke arah temannya dan menepuk pundak temannya, dan mereka pun melihat ke lokasi yang dilihat oleh guru ini, ternyata di situ tidak ada apa-apa lagi ya. Jadi hanya gelap, hanya hutan gelap dan tidak terlihat apa-apa. Dan dia pun juga berkonsultasi, bercerita, dan menanyakan hal-hal yang dirasa perlu diwaspadai ya. Biasanya ada hal-hal yang berhubungan dengan hal yang berhubungan dengan gunung ya, hal mistis atau kearifan lokal tertentu ya. Nah, beberapa poin, salah satunya adalah jangan merasa sombong ketika itu. Jadi sebelum kami mendaki, salah satu guru saya yang juga saya
panggil Ustadz ketika itu menceritakan bahwa ketika kita mendaki, jangan kita merasa sombong, merasa ingin menaklukkan gunung tersebut, karena tujuan utama untuk mendaki ketika itu beliau berpesan adalah untuk tadabbur ayatillah, atau menikmati keindahan ciptaan Allah dan berzikir atau mengingat kebesaran Tuhan. Jadi jangan sampai merasa sombong bahwa dia bisa menaklukkan gunung ini atau bisa mendaki dengan cepat untuk menaklukkan gunung ini dan lain sebagainya. Dia pun juga bercerita beberapa mitos tentang burung atau harimau atau apa yang biasanya muncul dan menyesatkan orang, sehingga kita harus banyak berdoa, berzikir dan lain sebagainya, dan jangan merasa sombong. Nah, akhirnya kami pun mendaki. Ketika itu kami mendaki sekitar jam 9 malam, jam 9 atau jam 10 malam dengan target menjelang subuh. Jadi sebelum subuh kita harus sampai di puncak. Di situ kita merencanakan untuk sholat subuh berjamaah sambil menunggu sunrise-nya. Akhirnya kami pun berangkat, dan ketika itu saya merasa sangat tertantang bahwa saya bisa sampai di puncak paling pertama, dan bahkan agak merasa sombong ya, bahwa saya bisa menaklukkan gunung ini dan sampai di puncak paling pertama. Jadi saya pun berusaha secepatnya ketika itu, kadang-kadang sambil berlari, dan ketika itu saya termasuk paling atau kelompok paling awal ya yang sampai di puncak. Dan setelah sholat subuh menunggu sunrise, foto-foto dan lain sebagainya di sana, dan akhirnya kita pun turun. Ketika itu saya dan beberapa orang di kelompok saya merasa bahwa kita harus sampai di bawah secepatnya, bahkan paling cepat, sama seperti waktu naik tadi. Kita pun turun dengan secepatnya, bahkan memotong jalur terus ya. Jadi jalur pendakian ini ada rutenya itu agak berkelok-kelok ya, berkelok seperti zigzag gitu ya, tapi di tengahnya itu biasanya ada jalan terobosannya, jadi tidak perlu berkelok-kelok seperti zigzag langsung turun melalui jalan terobosannya yang curam tadi ya. Itu biasanya curam, dan itu kita mendaki itu lewat Cemoro Sewu kalau tidak salah, seingat saya di Cemoro Sewu. Kita pun turun karena pengen sampai di bawah paling cepat juga. Kita pun berusaha secepatnya itu. Dan ketika itu hari Jumat ya, jadi kita mendaki malam Jumat, dan kita ditarget sebelum tengah hari itu harus sampai di bawah, karena akan menunaikan sholat Jumat berjamaah. Nah, ketika itu saya berusaha paling pertama dengan kelompok saya, dan akhirnya kita turun lewat jalan tengah tadi terus sampai suatu titik di mana kita seharusnya belok ketika itu, belok ke arah camp, tapi kita tetap turun ketika itu. Padahal di situ jalannya sudah ditutup ya, ditutup, dipalang pakai
kayu, pohon yang besar yang ditumbangkan itu dipalang, tapi kita tetap menerobos pohon ini gara-gara burung. Jadi ketika itu ada sebuah burung yang sangat bagus ya, kicauannya juga sangat bagus, dan kita pun awalnya iseng-iseng pengen ngikutin, dan akhirnya kita malah ngikutin terus burung tersebut, dan tetap turun lewat yang harusnya belok, kita turun melintasi pembatas tadi, dan di situ jalannya sangat curam sehingga tidak mungkin kita kalau sudah turun itu akan naik lagi, saking curamnya jalan tersebut, sehingga untuk naik itu merasa ragu ya, merasa malas, karena kita pun yakin di bawah itu kita akan bertemu base camp ya ketika itu, dan lebih cepat dari yang lainnya. Akhirnya kita terus turun, tapi kita melihat jalan itu semakin kecil dan kondisi di sekeliling itu semakin berbeda ya, seperti ketika itu seperti di alam yang lainnya. Dan akhirnya kita pun ketika itu berteriak-teriak ya, berteriak-teriak, memberi kode atau semacamnya. Ada yang berteriak takbir ya, ada yang berteriak-teriak biasa, ada yang berteriak takbir dan lain sebagainya. Dan di bawah sana kita mendengar ada sautan ya. Jadi ketika kita bertakbir ada sautan yang bertakbir di bawah, ketika kita berteriak ada yang nyaut berteriak di bawah. Dan kita sangat yakin ada teman-teman kita yang sebelumnya juga turun lewat jalan ini, dan akhirnya kita terus turun di situ, sampai kita mencapai suatu titik di mana di situ jalannya entah jalan manusia atau jalan binatang, jadi sangat kecil, dan langit-langit itu sudah tidak kelihatan sama sekali, dan pohon-pohon ini dipenuhi dengan pohon-pohon yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Jadi pohonnya sangat besar, bahkan pelukan melebihi pelukan manusia ya, sangat besar-besar, dan dahannya sangat rimbun dan menutupi penuh jalan-jalan yang kita lewati. Jadi jalan yang kita lewati itu menjadi seperti lorong ya, menjadi seperti lorong, sangat kecil seperti lorong, dan di atasnya penuh tertutup ranting-ranting dan semak-semak dan lain sebagainya. Mau kembali juga tidak bisa karena terlalu curam. Kita merasa lebih baik terus saja ya ketika itu. Di situ kabut mulai memenuhi jalan yang kita lewati, dan kita terus jalan terus ya di situ ya, sampai suatu titik kita tidak tahu lagi harus meneruskan perjalanan atau kembali, karena ketika itu bila memperhitungkan waktu dan lain sebagainya sudah melewati batas camp ya, bahkan kita berpikir itu sudah entah di mana, sudah sangat jauh dari camp yang harusnya ada, dan di sekelilingnya hanya hutan yang kondisinya seperti itu. Dan ketika itu saya mulai merasa ketakutan ya, dan berpikir macam-macam, karena banyak kejadian pendaki yang hilang atau meninggal di Gunung Lawu ini karena disesatkan sesuatu atau tersesat atau lain sebagainya. Dan dalam kondisi kebingungan itu juga kondisi alam di sekelilingnya sangat berbeda, pohon-pohonnya, langit-langitnya, kanan kirinya semuanya sangat berbeda, dengan kabut yang sangat tebal.
sehingga tidak bisa melihat dengan jelas kondisi sekelilingnya, kecuali beberapa pohon besar dan ranting-ranting yang menutupi atas kami ya. Itu menutupi seperti membuat jalan seperti lorong, jadi sampai ke atas kepala tepat. Dan akhirnya sampai di suatu titik, karena hari itu hari Jumat, kita memutuskan yang penting dapat air, dan kita yakin kalau terus turun ini nanti akan ketemu air. Dan akhirnya kita pun terus di situ ya, terus turun, dan akhirnya kita mencurigai suatu lokasi di situ ada airnya. Dan salah satu teman kami pun mengecek ke lokasi tersebut, ternyata di situ benar ada air, dan kita pun sampai di situ langsung wudhu. Jadi langsung wudhu dan menyelenggarakan sholat Jumat di situ. Kelompok kami dan kelompok yang tadi menyaut di depannya, kami pun sholat Jumat di situ dan berdoa memohon ditunjukkan jalan. Nah, setelah sholat Jumat ini secara mengejutkan, kabut ini mulai perlahan-lahan mulai hilang ya, dan salah satu teman kami ini mencoba naik ke suatu bukit, dan di situ dia bisa melihat ada perkampungan dari lokasi situ. Jadi terbuka matanya dan terlihat ada perkampungan beberapa ratus meter ya dari situ ya, dan kelihatan. Dan kami pun segera berkemas dan pergi ke perkampungan tersebut. Jadi ternyata teman kami yang di depan tadi, yang menyaut tadi, dia merasa ada kelompok lain lagi di depannya yang terus memberi kode ke mereka ya, berteriak-teriak memberi kode kepada mereka. Jadi mereka terus mengikuti, dan ternyata tidak ada sama sekali kelompok tersebut, tidak ada orang yang jalan di depan mereka. Kami mengikuti mengikuti kelompok tersebut, dan kelompok tersebut mengikuti kelompok yang tidak ada. Jadi mereka disesatkan oleh suara-suara ya, suara-suara orang yang ternyata di situ tidak ada sama sekali orang tersebut, tidak ada sama sekali kelompok tersebut. Dan setelah kami sampai perkampungan, ternyata kami saat itu sudah turun sangat jauh ya, sampai ke pedesaan yang jauh di bawah dari Cemoro Sewu di daerah Magetan. Dan kami harus naik, ketika itu naik angkutan desa ya, angkutan desa untuk dibawa ke camp di Cemoro Sewu. Kebetulan ketika sampai di situ beberapa guru sudah mencari ke situ ya, dan bertemu dan diberi info, karena mungkin ada beberapa tim yang telah dikabari bahwa kelompok kami hilang, jadi mereka juga ikut membantu mencari ke sekeliling situ. Dan di situ ketika kami sampai ke perkampungan itu, mereka pun segera mengkontak. Nah, kalau kejadian pertama ini disesatkan oleh burung, maka ketika mendaki yang akan saya ceritakan ini sekitar tahun 2000, kalau tidak salah 2019 ya, sekitar tahun 2019. Ketika itu justru saya diantar burung. Jadi
ditemani burung selama perjalanan. Jadi kondisi saya ketika itu tidak fit ya, jadi tidak sefit dulu. Selain sudah lama tidak mendaki, berat badan juga tidak memungkinkan seperti dulu, tidak selincah dulu ya. Dan ketika itu saya mendaki dengan adik ipar saya. Dari berangkat sekitar jam 1 siang sampai pos 1 itu sudah sore, sampai pos 2 itu sudah malam, sampai pos 3 itu sudah tengah malam, bahkan sudah menjelang subuh ya. Jadi sangat lambat kita ketika itu mendaki, butuh waktu berjam-jam, sangat lambat, sebentar-sebentar istirahat karena kondisi badan saya tidak sefit dulu ya. Jadi merasa letih dan lain sebagainya. Dan ketika itu anehnya ada seekor burung. Kalau orang menyebutnya jalak lawu ya, biasanya jalak lawu. Burung ini terus mengikuti saya. Ketika saya duduk, burung ini pun berhenti dan ikut berjalan di batu-batu dekat kami itu sebentar, tidak terbang ya, hanya di situ. Nanti ketika kita jalan dia pun berjalan di depan kita, kadang-kadang terbang ke atas, tapi terus mengikuti kita sampai malam pun yang saya kira dia tidak mengikuti. Jadi sampai pos-pos selanjutnya itu terus ada ya burung ini ya, sampai malam, sampai kita kira tidak mengikuti. Besoknya ketika kita turun, ketika kita membuka tenda, ternyata burung ini muncul lagi dan terus mengikuti. Dan ketika itu saya tidak sampai puncak karena kondisi tidak fit. Di sekitar camp 3 ya, camp 3 ke atas sedikit, dan akhirnya kita kembali lagi. Mungkin cerita ini bisa memberikan manfaat ya ke kita ya. Kadang-kadang ketika kita mendaki atau melakukan sesuatu itu sudah salah niat kita, yang seharusnya hanya untuk menikmati keindahan atau bersyukur atau mengingat Tuhan dan lain sebagainya, justru malah berubah menjadi kesombongan dan lain sebagainya. Padahal ketika kita merendahkan diri, bisa jadi banyak hal kemudahan yang kita dapatkan, atau mungkin pertolongan yang lainnya. Yang jelas urusan kita dimudahkan. Mungkin ini saja cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.